Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut topik kita di mata kuliah desain organisasi industri. Saat ini adalah kita membicarakan terkait dynamic of industry competition. Jadi, ya seperti ini kita, karena design thinking sudah kita bicarakan ya kemarin. Kemudian kita sekarang akan lanjut kepada dynamic of industry competition. Jadi, kenapa sih kita penting untuk ngomong kompetisi? Jadi kita di beberapa pertemuan sebelumnya kita juga sudah berbicara terkait sebenarnya internal organisasi ya, apa prinsip-prinsip dan semuanya itu internal organisasi. Bahkan kemudian di pembicaraan terkait budaya organisasi kita juga sudah mulai agak keluar sedikit bahwa kita mulai memperhatikan ternyata organisasi itu dilihat perilakunya dari luar oleh orang-orang, oleh customer dan orang-orang lain, pihak-pihak lain. Nah, sekarang artinya kita juga tahu bahwa organisasi itu tentunya dalam industri itu tidak sendirian. Ya, kalau dia cuma satu-satunya di situ berarti dia monopoli. Tapi kalau dia ternyata ada yang lain, itu ada pesaing saja satu, artinya sudah terjadi kompetisi. Jadi ini sesuatu yang penting untuk kita bicarakan. Jadi ya tentunya ketika memang organisasi kita masuk di pasar, dia akan berhubungan dengan organisasi lain, bisa jadi kompetitor, bisa jadi ya intinya mereka ketika punya biasanya yang sama sih, yang produknya sama itu akan bisa jadi bersama atau pengganti. Nanti kita bicarakan. Artinya dengan ada yang lain mereka kemudian bersaing kan. Nah, persaingan itu memunculkan istilahnya strategi. Ya, kita bisa dilihat. Jadi karena ada competition, ada kekuatan-kekuatan yang kompetitif itu yang membuat kita memunculkan strategi seperti dilihat di sini ya. Jadi kenapa sih seperti itu? Ya karena kita ingin menang. Sebagai organisasi ada pesaingnya, ada kompetisi di sana, kita ingin menang. Karena kalau kita kalah ya kita mati secara organisasi kan, kalah bersaing di pasar. Jadi bagaimana caranya kita kemudian bisa menang di pasar. Nah, kita butuh strategi. Jadi muncul efek dari kompetisi ini adalah munculnya strategi. Nah, itu yang kita penting untuk dilakukan, untuk kita pahami. Kemudian kenapa kita membicarakan terkait masalah kompetisi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara dynamic gitu, judulnya ya, dinamis itu kan perubahan yang terjadi pada waktu tertentu, periode waktu tertentu. Nah, kalau kompetisi itu apa? Menurut Porter, itu adalah the driver of industry competition. Jadi pendorong kompetisi dalam satu industri di mana perusahaan bisa mendapatkan competitive advantage ya, dan the principle of ya, di mana prinsip-prinsip untuk mengembangkan strategi adalah inti dari kompetisi itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ya inti dari karena adanya kompetisi ya, sehingga kita kemudian mendrive atau merangsang perusahaan itu untuk kemudian membuat strategi. Nah, kalau sudah membuat strategi artinya ada sesuatu yang akan dikerjakan. Gitu kan. Jadi perusahaan juga ada arahnya, arah geraknya itu ada. Nah, itu makanya penting. Jadi kalau competition dynamic adalah hasil dari rangkaian kegiatan yang dikerjakan tadi, ya, rangkaian yang efek dari kita mengimplementasikan strategi, rangkaian dari kegiatan dan kompetisi dan respon dari kompetisi antar perusahaan, respon kompetisi antar perusahaan yang berkompetisi di industri tertentu. Jadi rangkaian aktivitas dan respon, jadi mereka punya strategi, mereka implementasikan, nanti lawannya merespon bagaimana gitu. Mereka juga melakukan aktivitas juga, gitu ya. Yang nanti di counter lagi itu menjadikan dinamisasi dari kompetisi itu sendiri. Jadi ada atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan occur in companies. Jadi perubahan-perubahan yang dalam kompetisi yang terjadi di dalam perusahaan yang berkompetisi untuk meraih customer dalam waktu tertentu, atau seperti itu ya maksudnya. Ya tadi kan
perubahan itu karena ketika dia menerapkan strategi, tentunya lawan akan mengcounter dong, melakukan sesuatu. Nah, kita tahu strateginya di counter, ya kita harus counter balik dengan strategi baru, karena seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan dalam waktu periode tertentu. Rivalry competition terjadi ketika dua atau lebih perusahaan berkompetisi untuk mendapatkan posisi market yang lebih bagus, yang paling bagus. Tentunya yang mereka kejar kan sebetulnya market leader ya, puncak. Tapi kadang mungkin perusahaan tergantung size-nya juga. Ya, mereka minimal naik tangga gitu untuk jadi posisinya. Sehingga tapi tetap tujuannya adalah market leader. Ini adalah kompetisi antar rival. Nah, apa saja yang menyebabkan kompetisi itu makin kompleks? Ya, tentunya semakin kompleks kompetisi itu, artinya semakin kompleks, tentunya strategi yang kita pikirkan juga harus semakin ini ya, dalam ya, semakin ampuh. Apa saja yang mempengaruhi kompleksnya kompetisi? Misalnya ketika mulai masuk ke pasar global, ya kan, pasar global artinya nggak main kandang lagi, nggak cuma di nasional, domestik, tapi mulai masuk pasar global. Nah, itu kan otomatis persaingannya juga lebih luas, ya kan, pesaingnya juga dari negara lain, tentu makin kompleks, makin banyak. Jadi yang kedua adalah kebaruan, peningkatan di teknologi informasi. Jadi advance itu ya kebaruan di teknologi informasi yang muncul, sehingga itu menciptakan koordinasi antar pasar lebih mudah. Ya tentunya dengan akses itu menciptakan akses kan ya, sehingga perusahaan-perusahaan untuk masuk ke pasar itu akan lebih mudah. Nah, misalnya mereka membuka pasar online saja, itu sudah akan mudah sekali. Yang dulunya misalnya kalau perusahaan modal kecil, mereka akan susah bersaing dengan perusahaan modal besar dari sisi logistik, karena modal besar bisa mengakuisisi pasar dan membuat outlet yang banyak. Misalnya seperti itu kan, dengan kalau outlet banyak dia juga harus punya gudang supaya dia bisa memastikan supply ke outlet-outletnya itu selalu cepat gitu kan, dia punya itu modalnya besar. Tapi dengan adanya teknologi informasi ternyata terbuka peluang pasar lewat internet, nggak perlu punya toko sekarang. Nah ini kan jadi persaingan lebih besar, makin kompleks. Nah, jadi artinya di sini juga nyambung sama yang ketiga ini, dengan adanya hal itu berarti siapa saja bisa punya peluang, termasuk SME. Nah, jadi nggak harus modal besar kan, yang modal kecil small medium juga bisa masuk join, dan mereka biasanya lebih lincah. Mereka tidak butuh orang lebih banyak dan seperti itu ya. Jadi mereka butuh cost yang lebih kecil. Nah, ini juga jadi kompetisi juga kan. Dan tidak ada lagi national border sekarang, adanya internet tadi, teknologi informasi, tidak ada lagi national border due to trade agreement. Kalau dulu kan memang negara atau kelompok negara itu saling berkoalisi untuk memastikan bahwa pasar mereka aman kan. Jadi memonopoli pasar. Jadi dengan trade agreement atau asosiasi kayak gitu. Sekarang adanya tidak ada batasan itu menyebabkan ya itu semua jadi makin kompleks lagi kompetisi. Nah, kemudian posisi tadi kan saya bilang, jadi perusahaan itu berkompetisi untuk mencari posisi yang bagus di pasar ya. Posisinya seperti apa? Ini ada 4 ya posisi kompetisi di market. Yang paling tinggi adalah market leader, yang kedua adalah market challenger. Jadi ini dia untuk kompetitor, dia yang menantang si market leader. Market leader ini posisi puncak, dia memegang market share paling tinggi. Nah, market challenger dia yang mengejar si market leader yang menantang. Nanti market follower biasanya yang ikut-ikutan lah. Mereka mencari hidup di situ juga. Mereka hidup gitu. Nah, terus ada juga filler atau niche market ya. Ini perusahaan yang memang mereka tidak mau ikut-ikutan yang sudah leader, challenger atau follower. Jadi mereka ini sudah berdarah-darah, mereka cari ceruk yang lain atau ceruk ya bahasa Indonesia. Mereka cari yang berbeda. Nah, ini posisinya. Ini kalau kita lihat contoh di sini, ini market share dari contoh untuk smartphone ya tahun
2018 ini kita lihat waktu itu 2018 second quarter Samsung itu yang paling tinggi ya, dia market leader waktu itu. Nah ini posisi market leader. Nah kemudian challengernya adalah Huawei. Ya, kemudian ya ini ada followernya Mi, Oppo dan seterusnya. Yang mungkin order itu pasti cari yang ceruk-ceruk lah ya, makanya kecil-kecil dikumpulin jadi satu. Walaupun sekarang mungkin kondisinya sudah berubah ya posisinya ya. Nah, saya juga kurang tahu yang update-nya apakah Mi ini sudah jadi challenger atau jadi market leader, kita juga tidak tahu. Tapi ini menggambarkan posisinya tadi sebagai contoh posisi-posisinya berdasarkan market share. Nah, kemudian apa saja yang kekuatan apa saja sih yang sebetulnya ada pada mempengaruhi kompetisi ya. Ini menurut Porter itu ada 5 kekuatan mempengaruhi kompetisi. Yang pertama tentunya adanya kompetitor. Ya, jadi kompetitor itu adalah perusahaan pesaing yang produk atau jasanya mirip sama. Seperti itu dengan kita. Itu jelas-jelas pesaing. Tapi bisa juga ada nanti ada lagi ancaman dari yang baru mau masuk, gitu ya, new entrants, yang perusahaan baru yang masuk ke pasar, dari supplier juga bisa mempengaruhi, buyer juga mempengaruhi, bahkan substitute pengganti juga mempengaruhi. Jadi mereka tidak sama produknya atau jasanya dengan kita, tapi mereka bisa menggantikan, begitu. Nah ini juga menjadi ancaman, bisa kekuatan yang mempengaruhi kompetisi. Ya, kalau yang kompetitor sudah jelas ya, tadi kita sudah bicarakan. Sekarang kalau yang barrier to new arrival. Jadi ini kekuatan yang menentukan apakah mudah atau kuatnya untuk masuk ke dalam industri tertentu. Biasanya barrier atau penghalangnya ini meliputi butuhnya dana yang besar. Nah, ini kan biasanya kalau mau masuk pasar baru ya kita butuh sebagai organisasi butuh dana besar. Nah, walaupun sekarang tadi kita bilang adanya teknologi, bisa jadi ini tidak penting lagi, tidak harus ada. Makanya makin kompleks lagi ya. Kalau dulu kan yang konvensional kan pasti seperti itu. High teknologi, paten atau trademark, economic of scale, economies of scale itu ya. Jadi ke bagaimana bisa massal, dibuat massal produksinya. Customer loyalty, government regulation ini barrier penghalang-penghalang ketika si yang baru tuh perusahaan baru mau masuk ke pasar. Ini contohnya ya, dulu ada kasus Uber atau Grab pada di protes sama taksi yang lama kan. Ini termasuk bagaimana si Uber dan Grab itu mengalami kendala gitu, karena mereka diprotes ya, artinya mematikan ini kan, jadinya mematikan taksi-taksi konvensional. Contohnya. Kemudian power of supplier, artinya gini, mau nggak mau kita sebagai organisasi bergantung kepada supplier untuk mensuplai bahan material kita, material produksi kita. Nah, kalau ternyata suppliernya sedikit atau terbatas, otomatis kan jadi susah, gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya supplier satu untuk beberapa perusahaan yang sama, gitu. Wah pastinya si supplier itu berkuasa sekali untuk mengasih siapa yang dia mau kasih, gitu kan ya. Ini bisa jadi susah. Ini adalah satu sisi kekuatan dari sisi supplier. Kemudian bargaining power dari buyer. Nah, buyer itu juga kekuatan penawaran dari buyer. Artinya gini, kalau misalnya bayarnya sedikit juga sama ya, sedikit few buyer, artinya kan si perusahaan juga berebutan, gitu kan ya. Tidak banyak yang mau membeli. Ya artinya
tergantung si buyer juga kan gitu. Jadi perusahaan juga akan susah dalam berkompetisi. Nah, ini mempengaruhi ya. Jadi kita pengennya pasarnya itu besar. Makanya ada yang muncul ceruk. Muncul ceruk ini ketika wah sudah susah nih mencari baru, sudah settle misalnya ya. Ya sudah, akhirnya mereka mencari yang lain gitu. Kemudian terakhir untuk substitute produk, jadi pengganti itu ya misalnya beras itu diganti ubi. Ya artinya memang beda barangnya. Jadi tapi ketika dia perusahaan itu adalah substitutnya, oh ternyata lebih murah dan sama-sama sehatnya gitu. Ya otomatis itu akan mempengaruhi terhadap persaingan. Makin kompleks lagi persaingannya. Lagi lebih murah harganya. Itu bisa jadi makin kompleks persaingan. Nah, ini tentunya tadi yang utama jadi dengan kompetitor. Ya, ini kan kalau makin sedikit kompetitornya ya pasti enak bisa monopoli. Tapi apalagi kalau sendiri monopoli. Tapi kalau makin banyak kita makin susah. Nah, kemudian tadi kita sudah memahami dari situ kekuatan-kekuatan yang kemudian mempengaruhi kompetisi, bahkan bisa membuatnya makin kompleks kompetisinya itu. Nah, kemudian kita tahu juga setelah ada kompetisi, perusahaan itu kemudian akan menciptakan strategi kan untuk memenangkan pasar, untuk membuat posisi mereka tuh bagus di pasar, di market share-nya itu. Nah, ini ada beberapa strategi yang mungkin ini tergantung dari ini ya. Kalau produknya apakah dia produk kini atau produk baru gitu ya, produk yang saat ini atau produk baru. Nah, kemudian yang disasar ini dari sisi tergantung apakah yang disasar itu adalah pasar kini atau pasar baru. Nah, ini dengan ini bisa muncul grid ya. Jadi ada perbedaan strategi. Jadi di sini dari sisi produknya ya, produknya apakah produk lama atau produk baru. Di sini marketnya adalah market existing atau lama atau market baru. Nah, kalau kita punya produk baru tapi produk lama tapi marketnya juga lama, ya kita market penetration. Jadi kita strateginya itu adalah market penetration. Kalau kita punya produk baru, tapi kita mau masuk di pasar yang existing, yang sudah lama, kita pakai produk development strategy. Jadi kita mengembangkan produk. Nah, kalau kita concernnya adalah masuk di pasar yang baru, kita punya produk lama, itu market development. Jadi market development itu memperluas pasar. Kalau market penetration tadi adalah bagaimana mempenetrasi pasar ya, bagaimana kita masuk ke dalam pasar dan menjadikannya milik kita. Nah, kalau new product dan juga new market ini diversifikasi. Jadi kita bikin produk baru di organisasi, cari pasar yang baru. Sama aja kita diversifikasi ya, kita ambil jalur lain, jalur baru. Contoh-contohnya segini, satu persatu. Ini contoh market penetration. Kita pakai kasus di Starbucks. Jadi ketika mau market penetration, ini strateginya apa yang bisa dipakai? Misalnya adding new outlet, ya dia untuk penetrasi pasar ya menambahkan outlet. Ya pasarnya pasar baru, misalnya Starbucks kita tahu muncul di Amerika kan. Nah, mereka mau menguasai pasar Amerika ya mereka membuat outlet-outlet baru di sana. Kemudian improve iklan, service, harga, menu selection dan desain. Mungkin buka drive-thru ya, market penetration, pakai card, step buka, menyediakan wifi. Ini strategi yang dilakukan Starbucks. Kemudian kalau market development, tadi apa market development? Artinya ketika kita pengen mengejar pasar baru tapi produknya existing, current, ya. Ya, find and develop new market. Ya, jadi kita melihat market yang baru. Ya, ini contohnya senior group. Ya, jadi untuk orang-orang tua, kopi untuk orang-orang tua, atau kopi dengan cita rasa tertentu, Nah, ini ya penerusan karena kita mengejar market yang baru, misalnya marketnya di Asia, dari mereka pengen menjual ke Asia, mereka diikuti dengan yang sesuai dengan cita rasa Asia.
Nah, kemudian produk development, ya ini biasanya modifikasi dari produk itu sendiri. Ya ini kalau produk development jadi produknya baru tapi pasarnya masih sama, masih pasar existing. Jadi orang-orang yang di mereka jual masih orang-orang yang sama, gitu kan? Misalnya di Amerika juga. Nah, artinya tapi mereka mencoba produk baru kan. Artinya di sini biasanya dibuatkan yang frappuccino low calorie type of coffee ini baru ya, frappuccino light blended beverage atau non coffee drink, bahkan non coffee drink jadi coklat gitu dibuka package coffee ini dibawa ke rumah, ini bisa jadi kan. Jadi pasarnya masih sama orang Amerika. Kalau yang sebelumnya kan pasarnya sudah beda, perluasan ke Asia misalnya, makanya butuh sesuatu yang berbeda. Nah, kalau ini pasarnya baru, produknya baru, diversifikasi kita. Ini contohnya apa? Di Starbucks itu waktu itu kasusnya adalah mereka mengakuisisi satu radio, stasiun radio. Untuk apa? Supaya itu untuk penyedia radio khusus di Starbucks. Nah, itu ya. Jadi Starbucks itu radionya ini karena itu punya Starbucks sendiri, akuisisi dari Starbucks sendiri. Dan ternyata sukses dan bahkan bisa menjadi stasiun radio sendiri. Contoh itu. Jadi itu adalah contoh dari kompetisi. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa logo Starbucks berubah dari waktu ke waktu? Kita tahu ya, mulainya seperti ini, akhirnya sekarang seperti ini, dia berubah-ubah seperti ini. Kira-kira kenapa? Ya, kita juga tahu kan ternyata dari ceritanya itu ya ada perkembangan. Artinya yang dimulai sederhana ini kemudian mereka fokus kan Starbucks itu jualan kopi, teh sama spice gitu ya. Makanya ditambahin Starbucks kopi, teh sama spices ini rempah-rempah. Tapi ternyata kemudian ya sudah dia kopi saja. Terus apakah dia nggak jual teh? Ya mungkin nggak, dia pengen fokus. Tapi kita juga tahu sekarang kan ya Starbucks kopinya juga macam-macam. Kita juga nggak bisa nggak sekedar beli kopi misalnya gitu. Artinya kalau menambahkan cuma kopi mungkin jadi agak membatasi. Makanya sekarang nggak ada namanya. Jadi logo segini aja orang juga sudah tahu dan ini lebih fleksibel mereka untuk membuat produk-produk baru atau strategi baru. Seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan, kompetisi adalah salah satu penggerak utama dari perusahaan untuk kemudian membangun competitive advantage-nya. Nah, selain dari persaingan dengan rival, dengan kompetitor, ada kekuatan yang lain. Tadi kita sudah pelajari, ada new entrants, orang yang baru masuk, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, dan juga substitute. Nah, ini akan mempengaruhi. Juga selain dari yang utama adalah dengan kompetitor. Nah, competition cost the need for strategy to win the market. Jadi adanya kompetisi memaksa kita untuk punya strategi untuk memenangkan pasar. Seperti itu kesimpulannya. Nah, ini referensi yang bisa dibaca. Sekian terkait materi dari dynamic competition. Terima kasih.